Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunga Atika Melta dari Akademi Akuntansi Indonesia Padang. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, sesuai judul di bawah, kali ini saya juga masih akan mempraktekkan bagaimana cara pengaplikasian aplikasi Accurate versi 5 di perusahaan dagang. Nah, bedanya kali ini itu ya cuman untuk ujian akhir semester saya saja. Nah, untuk menghemat waktu, jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Oke, lanjut aja kita ke prakteknya. Langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu buat data perusahaan baru. Kalau udah, kita pilih lokasi penyimpanannya. Kita pilih di D aja. Oke, kita buat di sini Esa Galeri Bunga Atika. Nah, tadi soalnya saya juga udah coba-coba ya, makanya ada 2. Oke, kita create. Nah, kalau udah kita tekan OK. Kita tunggu proses penyimpanannya. Oke, di perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli sendal dan sepatu. Nah, perusahaan ini mulai beroperasi sejak Januari 2014. Oke, di sini ada beberapa keterangan. Yang pertama, peralatan dibeli pada tanggal 1 Januari 2014 dan langsung digunakan. Kemudian kendaraan juga dibeli tanggal 1 Januari tahun 2014 dan langsung digunakan. Transaksi penerimaan penjualan menggunakan kas di tangan dan transaksi pembayaran pembelian menggunakan kas di bank. Nah, metode yang digunakan di perusahaan ini adalah metode FIFO. Oke, ini penyimpanannya sudah selesai. Oke, ini daftar pengguna. Kita masukkan kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu sama dengan pengguna. Oke. Nah, di sini ada pilihan bahasa. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita pilih Indonesia aja. Terus kita lanjut. Kalau tipe persiapannya kita pilih tipe persiapan mahir. Oke, kita lanjut. Ini mata uang kita aja kita buat ya, rupiah. Nilai tukarnya 1, negaranya Indonesia, kemudian simbolnya kita buat Rp. Udah, kita lanjut. Oke, informasi periode perusahaan. Nah, di informasi ini nama perusahaannya kita buat Esa Galeri. Alamatnya di sini Jalan Sudirman, nomor 69, Padang, Sumatera Barat. Kita buat di bawahnya aja Sumatera Barat. Tanggal mulainya di sini opening balance-nya tanggal 1 Desember 2016. Berarti tanggal mulainya kita buat tanggal 30 bulan 11 2016. Untuk tahun fiskal ini kita buat 16. Kalau udah kita lanjut. Informasi pajak perusahaan kalau ada kita buat, kalau enggak kita lanjut aja. Nah, oke, di daftar akun. Nah, daftar akun ini ada beberapa akun yang kita tambah dan ada beberapa akun yang kita ubah. Oke, yang pertama yang perlu kita ubah ini ada kode receivable. Kita hapus rupiahnya. Kemudian nomor akunnya kita ubah 1/1201. Tekan OK. Kemudian kita ubah akun payable. Kita ubah akun utang ini, kita hapus rupiahnya, kita ubah nomor akunnya 2/1100.
Oke, kemudian yang ini kita ubah jadi kapital. Oke, kita ubah 3/1100. Nah, kalau udah kita tekan oke. Nah, kalau udah kita ubah, kita lanjut ke ekuitas saldo awal ini. Ekuitas saldo awal ini kita pilih opening balance, dan untuk akun laba ditahan kita pilih kapital. Oke, kalau udah kita lanjut akun default mata uang. Nah, ini di skop penjualan udah benar. Oke, kalau udah kita lanjut untuk daftar lain atau syarat pembayarannya ini. Oke, syarat pembayarannya kita nggak ada, kalau kita lanjut aja. Ini tipe pelanggannya udah benar, umum. Lanjut. Oke, pelanggan. Nah, kita lihat dulu di sini pelanggan. Kita ada beberapa pelanggan. Itu ada 5 pelanggan, jadi kita tambahkan di sini. Klik tambah. Oke, yang pertama pelanggan kita Bapak Septario. Oke, nomor pelanggannya C001, namanya Bapak Septario. Oke. Alamatnya Jalan Pemuda nomor 10. Oke, alamat pajaknya nggak ada, gitu aja. Kalau udah kita tekan oke. Kita tambah lagi pelanggan yang berikutnya, ada UD Abadi, alamatnya Jati, Kota Padang. Oke, kita lanjut. Kita tambah lagi, ada Toko Makmur. Ini alamatnya Jalan Ahmad Yani nomor 13. Lanjut, kita tambah lagi, ada Toko Jaya, alamatnya Jalan Veteran nomor 3. Oke, ada satu lagi, Bapak Putra. Alamatnya Jalan Wahidin nomor 5. Kita oke. Oke, kalau udah kita input saldo awalnya. Ini saldo awalnya 1.550.000. Kemudian untuk UD ini, untuk UD ini 1.200.000. Oke, untuk Toko Makmur 5.700.000. Kalau yang untuk Toko Jaya 6 juta. Dan terakhir Bapak Putra itu 1.700.000. Oke, kalau udah kita lanjut.
daftar pemasok. Kita juga ada beberapa pemasok, ada 3 pemasok, kita tambahkan aja. Ini kodenya F001. Nama pemasoknya PD Sentosa. Alamatnya Bandung. Oke. Lanjut, kita tambah lagi. Ada PD enam saudara. Ini alamatnya Bogor. Udah tekan oke. Tambah lagi. Ada PT Maju Jaya. Alamatnya Padang. Nah, kita tekan oke. Kita juga input saldo awalnya. Ini 2 juta. Ini 3 juta. Dan untuk PT Maju Jaya 5.900.000. Oke, kita tekan lanjut. Ini untuk gudang ini benar-benar kita lanjut aja. Oke, untuk akun record bareng ini yang persediaan ini kita buat akun baru 2. Ini persediaan, namanya ini Merchandise Inventory. Oke, nomor akunnya kita ubah jadi 1 strip 1302. Oke, untuk penjualan ini kita bikin sales. Tipe akunnya pendapatan, ini nomor akunnya 4 strip 1100. Namanya sales. Oke. Kemudian ada retum penjualan. Retum penjualan ini kita sales retun, belum ada juga, kita buat baru juga. Si pendapatan ini nomor akunnya kita bikin 4 strip 2.000. Oke. Namanya sales retun. Oke, untuk diskon barang penjualan ini sales diskon. Akun barang pengiriman ini kita bikin baru lagi. Ini tipe akunnya masih persediaan 4.000 ya. Kita bikin aja good in transit account. Oke. Harga pokok penjualan kita bikin baru. Ini nomor akunnya 5 strip 1.000. Cost of
sales. Oke. Untuk rotom pembelian, kita pilih merchandise inventory. Akun biaya ini kita bikin akun baru. Tipe akunnya beban, nomor akunnya kita bikin 9 strip 01. Di sini order expand. Terus kita oke kan. Nah, untuk akun barang yang belum ditagih, kita bikin baru juga. Ini bikin 2 strip 1202. Namanya ini order current debt. Dan kita oke kan. Nah, kalau udah semua kita lanjut. Ini tadi udah aku bacakan, kita pakai Vivo ya. Oke, lanjut. Nah, untuk informasi barang, ini ada beberapa produk juga. Kita tambahkan cukup banyak ya. Oke, kita masuk ke informasi barang, kita tambah. Yang pertama, ini nomor barangnya. Coba dulu. Ini P strip 001. Ini keterangannya sepatu Adidas. Oke, kuantitasnya ini 30. Harga per unitnya 700. Oke. Kemudian ke ini penjualan pembelian. Ini harga jualnya 450.000. Oke. Nah, tekan oke. Oke, kita tambah lagi. Ini namanya sepatu Nike. Kali kuantitasnya ada 30. Harga per unitnya ini 400.000. Oke. Ini harga jualnya 550. Itu dulu. Oke. Tambah lagi. Ini keterangannya sepatu bata. Kuantitasnya 20. Harga per unitnya 500. Kemudian penjualan pembeliannya, harga jualnya ini 650. Itu 2 juta. Oke. Kita tambah lagi. Sandal Carvel. Kuantitasnya 10. Harga per unitnya 350. Penjualan pembeliannya ini harga jualnya 500.000. Oke.
Kemudian ada sepatu hero. Oke. Kuantitasnya 27, harga unitnya 250, harga jualnya 400. Oke, satu lagi sepatu Tomkins. Kuantitasnya 17, harga per unitnya ini 300. Harga jualnya 450. Oke, kalau udah seperti ini kita tekan lanjut aja. Ini ada tipe aset kena pajak. Kita isi dulu ini. Oke, kita tambah aja. Ini tipe aset tetap kena pajak ini kan ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, tanah, bangunan permanen, dan bangunan semi permanen. Coba dulu yang pertama itu golongan 1. Dari penyusutannya dari garis lurus, umurnya ini 4 tahun. Oke, kalau udah kita tekan oke. Lanjut golongan 2. Metode penyusutannya masih metode garis lurus. Ini umurnya 8 tahun. Golongan 3. Metode penyusutannya masih garis lurus. Ini umurnya 16 tahun. Oke, tambah lagi golongan 4. Penyusutannya dari garis lurus. Umurnya 20. Oke, lanjut. Ada tanah itu tidak terdepresiasi ya, umurnya 0. Bangunan metodenya garis lurus. Kalau permanen itu 20 tahun. Semi permanen. Garis lurus juga, ini umur 10 tahun. Oke. Ini untuk tipe FA nya kita tambah. Ini equipment. Ini golongan 2 ya. Jadi garis lurus, nah ini udah langsung. Kemudian kita kan ada kendaraan ya. Jadi kita buat juga untuk kendaraan, kita tambah. Bisa tetap. Nah ini karena dia umur apanya 10 tahun, masa manfaat 10 tahun, berarti dia golongan ketiga. Golongan ketiga. Oke. Siap. Nah, untuk aktiva tetap, nah ini kita tambah juga. Yang pertama itu kita buat untuk si apa dulu ya, equipment.
Tanggal belinya ini di sini tanggal 1/1/2014. Langsung dipakai ya. 1/1/2014. Oke, keterangannya harga perolehan peralatan. Satu, oke, untuk umumnya ini peralatan 5 tahun ya, 5 tahun. Dari penyusutannya garis lurus, akun aktifanya, nah ini kita bikin baru dulu. Oke, kita bikin dulu. Tipe akunnya akun aktiva tetap ya. Nomor akunnya untuk equipment ini 1/2101. Namanya equipment. Oke. Kemudian untuk akun penyusutan kita bikin baru lagi. Ini nomor akunnya kita rubah jadi 1/2201. Accumulation, depreciation, equipment. Oke. Kita tekan oke. Akun beban. Nah, ini bebannya juga kita buat baru ya. Beban kita bikin nomor akunnya sini 6/2100. Namanya depreciation of equipment. Oke. Kalau udah, ini pengeluarannya ini di kapital ya. Jumlahnya pengeluaran kita 26 juta. Oke. Simpan dan baru. Ada satu lagi kan? Itu ada ini kodenya ini ya. Kodenya P/002. Kode aktivanya ini bisa kendaraan. Sama ya, tanggal belinya sama 2014 juga langsung dipakai 1/1/2014. Keterangannya berarti harga perolehan kendaraan. Oke. Umurnya ini 10 tahun. Jadi penyusutannya garis lurus. Akun aktivanya ini risau ya. Kita buat baru dulu. Nomor akunnya kita ubah dulu. Ini 1/2300 kendaraan basic. Oke. Nah, akun penyusutannya ini kita buat baru juga. 1/2301. Risau. Oke. Akun beban penyusutannya kita buat baru juga. Di ini 6 strip. Tadi akun beban apa ini berapa? Sorry ya guys, aku bolak-balik buku. Aja 6/200. Ini berarti depreciation of vehicle.
ukurannya ini masih sama di kapital. Jumlahnya ini 105 juta. 105 juta. Dua. Nah, udah kita simpan dan tutup. Nah, itu hasilnya. Udah, kita lanjut. Oke, saldo ini sudah sama dengan saldo yang di buku saya, cuman ada beberapa akun yang belum muncul. Nah, jadi langkah selanjutnya kita pilih preferensi. Ini preferensi. Nah, terus kita klik di sini. Nah, oke, selanjutnya kita klik fitur. Oke, ini kita tekan fitur dulu. Ini kita centang. Oke, kalau udah kita tekan OK. Habis itu kita lanjut. Nah, di sini kan selamat, sekarang ada siap menggunakan e-code. Oke, karena kita udah siap, jadi kita klik selesai dulu. Nah, tadi kan ada beberapa akun yang belum muncul. Nah, jadi kita munculkan dulu. Ini kita klik daftar. Kita klik daftar akun. Nah, daftar akun. Nah, ini kan yang tadi yang udah ada yang kita input tadi, terus ada yang sama juga kan sama yang di buku. Nah, jadi yang belum ada ini kita buat akunnya di sini dengan cara yang kayak gini. Kita buat baru. Oke, kita ketikkan akunnya dulu. Kita belum ada berarti cash on hand, kan cash on hand belum ada. Kita buat dulu nih tipe akunnya cash on bank. Nomor akunnya ini 1/1100. Namanya cash on hand. Oke, kita masukkan saldo awalnya. Oke, kita masukin saldo awalnya. Ini saldonya 15 juta. Oke, kita lanjut. Terus yang nggak ada lagi ya, cash in bank. Cash in bank nggak ada, masih ini juga. Nomornya 01, bener. Namanya cash in bank. Oke. Saldo awalnya 96.102 guys. Oke, lanjut. Kemudian yang nggak ada ini ada store supplies, kita tambah juga perlengkapan. Oke, untuk tipe akunnya Aktiva Lancar lainnya. Nomor akunnya 1/1400. Namanya store supplies. Oke, ini saldo awalnya 2.500.000. Oke, kalau udah kita oke kan. Apa lagi ini? Oke. Nah, kalau udah seperti ini kita tekan perbarui dulu. Nah, oke. Nah, udah ada kan? Kita cocokkan. Jadi di sini yang belum ada akumulasi penyusutan. Nah, untuk memunculkannya, maka kita lakukan ini. Kita tekan aktivitas, kemudian periodik, proses akhir bulan. Kita buat ini bulan November. Oke, tahun 2016.
kita perbarui lagi. Nah, jadi ini udah muncul fungsi penyusutannya. Nah, kalau udah seperti ini, kita lihat dulu ya ini kapitalnya ini kan kosong nih. Nah, untuk memindahkan opening balance menjadi kapital, caranya itu kita klik persiapan, habis itu preferensi. Nah, terus kita ubah. Ini kalau akun laba ini kita pilih kapital. Nah, kalau udah kita oke kan. Kembali ke daftar akun, habis itu kita pilih kapital. Habis itu kita ubah, kita isi saldonya dengan saldo yang ada di buku. Ini 262440333,33. Oke kan. Kita perbarui. Nah, ini kan udah ada. Nah, jadi kita sesuaikan sama yang di neraca saldo di buku. Kalau udah sama berarti itu udah benar. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita menginput transaksi. Oke, kita masuk aja ke transaksi. Di soal ini ada beberapa transaksi. Nah, sebelum masuk ke transaksi, kita open ini dulu ya. Biar mudah nanti memperbarui laporan keuangannya. Kita klik laporan. Habis itu daftar laporan. Nah, kita ambil buku besar. Kemudian keseluruhan jurnal. Ini dari 01/12/2016 sampai 31/12/2016. Oke. Nah, masih kosong kan? Nanti kita tinggal perbarui aja di sini kalau kita sudah menambah transaksi. Oke, kita lanjut. Transaksi yang pertama itu tanggal 1/12/2016 dibayar asuransi toko untuk masa sewa untuk masa 1 tahun sebesar 1.500.000 dicatat sebagai aktiva. Oke, kalau yang untuk itu kita klik aktivitas. Habis itu cash or bank. Kita klik pembayaran. Untuk pay account-nya ini kita bikin cash. Di sini ada ya. Cash on hand. Cash in bank, cash in bank. Sorry. Oke, habis itu nomor vouchernya kita buat aja di sini. Biarkan segitu aja kali ya. Date-nya di sini. Ini tanggal 1/12/2016. Oke, memonya pembayaran asuransi. Oke. Ini akunnya akun baru ya. Beban asuransi. Ini nomor akunnya kita buat 6/1600. Tempat ini expense. Oke. Ini sebesar 500.
sudah, kita simpan dan tutup. Oke, sini kita perbarui dulu. Nah, muncul langsung banyak. Oke, untuk transaksi yang kedua yaitu tanggal 2 bulan 12 diterima seluruh pelunasan piutang dari toko makmur. Caranya kita tekan aktivitas, kemudian penjualan, penerimaan penjualan, oke, kita isi ini formnya dari toko makmur. Oke. Kemudian ini nomornya kita bikin, ini tanggal 2 ya. 2. Oh, sorry. Nih, tanggal 2 02 12 2016. Oke. Ini udah habis itunya ya. Sampai mana tadi tuh? Nah, kalau udah merah ini lagu kah? Astagfirullahaladzim. Kan beda tersimpan tadi dulu. Dia ndak tersimpan yang tadi, udah hilang matilah aku langsung ke transaksi karena ikut cara menghapus transaksi bapak tanya lupa aku.
seperti ini, kita langsung saja ke transaksinya. Oke, sebelum itu untuk mempermudah kita melakukan transaksi atau memperbaruinya, kita buka dulu laporan, daftar laporan, kemudian kita buka buku besar, setelah keseluruhan jurnal. Oke, ini kita buat dari tanggal 1/12/2016 sampai tanggal 31/11/2016. Nah, masih kosong kan? Nah, jadi di sini nanti kalau kita masukin transaksi terus kita perbarui biar mudah. Oke, lanjut ke transaksi yang pertama, yaitu dibayar asuransi toko untuk masa 1 tahun sebesar 1.500.000. Oke, kita buat apanya? Aktivitas, habis itu kas and bank. So, kita pilih pembayaran. Nah, untuk pembayaran ini kita pakai cash in bank. Oke, ini 100. Tanggalnya itu tanggal 1/12/2016. Memonya pembayaran asuransi ya. Pembayaran asuransi. Oke. Ini akunnya beban asuransi, berarti belum ada tadi ya, kita bikin akun baru dulu. Ini beban. Oke, nomor akunnya kosong. Oh tunggu, kalau nggak salah ini udah ada deh, coba kita lihat dulu. Kita lihat beban insurance expense sudah ada ya. Ini sebesar 1.500.000. 1, 2, 3. Udah, kita simpan dan tutup. Untuk kita perbarui. Oke, lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu diterima seluruh pelunasan piutang dari toko makmur. Oke, pelunasan piutang, kita klik aktivitas, habis itu penjualan, penerimaan penjualan. Ini dari toko makmur ya. Oke, tanggalnya tanggal 2/12/2016. Oke, maunya penerimaan piutang. Piutang. Oke. Tanggalnya udah, memonya udah. PAI-nya kita juga buat 02/12/2016. Oke. Ini nomor, ini kita buat nomor 1 aja. Habis itu oke, ini kita tambah dulu. Ini kita bikin 5.700.000. Nah, kemudian simpan dan tutup. Oke, kita perbarui lagi. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 3 bulan 12 tahun 2016. Dibayar seluruh hutang kepada PT Maju Jaya. Oke, kita klik aktivitas. Habis itu pembelian, pembayaran. Ini kepada toko Maju Jaya ya. Maju Jaya. Oke. Ini memonya pembayaran
pembayaran hutang. Tanggalnya kita buat tanggal 3 12 2016. Buat 3 12 2016. Oke, kita bayar seluruhnya 5.912. Oke, ini kita bikin 2 aja. Nah, kalau udah kita simpan dan tutup. Terus kita perbarui. Oke, kalau udah seperti ini, kita lanjut ke transaksinya. Nah, sebelum lanjut, kita buka dulu laporan, daftar laporan, habis itu buku besar, dan keseluruhan jurnal. Kita bikin tanggalnya tanggal 1 bulan 12 2016 sampai tanggal 31 12 2016. Oke. Ini nanti gunanya untuk kita buat transaksi. Nah, jadi kita bisa refresh di sini, kita lihat transaksinya gitu. Oke, kita langsung masuk ke transaksi yang pertama, pembayaran asuransi sebesar 1.500.000. Oke, kita klik aktivitas, habis itu cash or bank, pembayaran. Oke, ini kita bayar cash in bank ya. Tanggalnya ini nomor vouchernya 030. Tanggalnya ini tanggal 1 12 2016. Memonya kita buat pembayaran asuransi. Oke. Akunnya ini akunnya asuransi expense. Totalnya ini 1.500.000. Oke. Udah, kita simpan dan tutup. Ini kita perbarui dulu. Nah, kita lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu penerimaan pelunasan piutang. Oke, penerimaan pelunasan piutang, kita klik aktivitas, habis itu penjualan, penerimaan penjualan. Bikin ini dari toko Makmur. Oke, tanggalnya ini tanggal 2 12 2016. Oke, ini benar tanggalnya 2 12 2016. Memonya ini penerimaan piutang. Oke. Nomornya kita bikin nomor 1. Ini penerimaan uangnya kita bikin karena seluruh berarti 5.700.000. Udah, kita simpan dan tutup. Oke, kita lanjut, kita perbarui dulu. Ketiga yaitu dibayar seluruh hutang kepada PT Maju Jaya. Kita klik aktivitas, habis itu pembelian, pembayaran pembelian.
Ini bayarkan ke PT Maju Jaya ya. Kita bayar seluruh hutang kita. Ini 2, tanggalnya tanggal 3/3/12/2016. Memonya kita pembayaran hutang. Oke. Ini tanggalnya tanggal 3/12/2016. Oke, pembayarannya ini seluruhnya 5.900.000. Oke. 5.900.000. Oke. Kalau udah kita simpan dan tutup, kita perbarui dulu. Oke, lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu dijual secara kredit kepada toko Jaya. Itu ada sepatu Adidas sama sepatu Bata. Oke, kita tekan aktivitas, habis itu penjualan, itu faktur penjualan. Nah, ini ke toko Jaya. Oke. Ini invoice-nya, ini kita bikin invoice date-nya, ini bikin tanggal 04/12/2016. Ship date-nya kita bikin itu 04/12/2016. Ini invoice time-nya tadi sampai 2, udah sampai itu aja. Setelah kita tambah itemnya, ini sepatu Adidas, kuantitinya sebanyak 10 buah. Oke, kita tambah lagi, ada sepatu Bata, ini sebesar 5 ya. Oke, description-nya faktur penjualan. Oke, kalau udah kita simpan, tutup. Oke, kita perbarui. Lanjut ke transaksi yang kelima, yaitu dibeli premium untuk kendaraan sebesar 2.500.000. Oke, berarti ini yang kelima, kita aktivitas, habis itu ini tadi sebenarnya aktivitas, habis itu kas dan bank, habis itu kita bikin pembayaran. Ini kita cash in bank. Tanggalnya tanggal 5/12/2016. Memonya pembelian bahan bakar. Oke, habis itu ini buat akun baru ya, dan bahan bakar. Ini beban, strip 700. Oke, ini namanya sini
expense. Oke, kalau udah ini kita oke kan. Itu ininya sebesar 250. Oke. Udah, kita simpan dan tutup. Kita perbarui. Kita lanjut ke transaksi yang berikutnya. Terima pelunasan piutang dari Bapak Septario senilai 1 juta. Oke, kita tekan aktivitas, habis itu penjualan, penerimaan penjualan. Ini Bapak Septario. Oke, ini tanggal 14 12 2016. Oke, ini tanggalnya tanggal sama ya, 14 12 2016. Ini nomor 2. Memonya pembayaran piutang. Pembayaran piutang yang kedua. Oke. Ini sebesar 1 juta. Kita simpan dan tutup. Kita barui. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 15. Itu dijual secara tunai, ada sepatu Cartier, Pioro sama Tomkins. Aktivitas penjualan, faktur penjualan. Ini siapa saja ya, kita buat pelanggan baru. Siapa saja? Kita okekan aja. Oke, ini prosesnya udah. Lanjut, ini tanggalnya tanggal 15 12 2016. Ship date-nya juga 15 12 2016. Itemnya sepatu Cartier, sendal Cartier, terus 5 buah. Lanjut, ada sepatu Pioro, ini 10 buah. Kemudian ada sepatu Tomkins, sepatu Tomkins 7 buah. Oke, description-nya kita buat faktur penjualan. Oke, kalau udah, kita klik terima bayaran. Udah, ininya kita ubah jadi tanggal 15 12 2016. Ini juga 15 12 2016. Kita simpan dan tutup. Oke, kita perbarui lagi. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 16, aktivitas pembelian,
faktur pembelian. Dibeli secara kredit kepada PT Sentosa. Ini PD Sentosa ya. PD Sentosa. Ini kita beli. Ini invoice date-nya kita bikin 16/12/2016. Ship date-nya juga 16/12/2016. Ini invoice-nya nombornya nomor 1. Itemnya kita tambahkan. Ini sepatu Adidas 10. Unit price-nya 700.000. Lanjut, ada sepatu Nike ini 15 sebesar 400. Oke. Terus ada sepatu Bata itu 5 buah 500.000. 502. Oke. Ada sepatu Tomkins 9 buah sebesar 300.000. Oke, ada sepatu Piero ini sebesar 7 250. Sandal karpet sebanyak 12 350. Oke. Nah, kalau udah kita tekan kalkulator ini, description-nya faktur pembelian. Oke. Kalau udah, kita simpan dan tutup. Kita perbarui lagi. Oke. Lanjut ke transaksi berikutnya, tanggal 17 aktivitas, habis itu pembelian, petun pembelian. Ininya pembelian dari PT Sentosa. Oke. Ini tanggal ini. Oke. Description-nya petun pembelian. Sistemnya ini tanggalnya tanggal 17/12/2016. Ini sepatu Nike 2 buah. Kuantitinya itu cuma 2 ya. Oke. Nah, kalau udah kita simpan dan tutup.
Nah, kita perbarui lagi. Oke, lanjut ke transaksi tanggal 18. Tekan aktivitas, habis itu cash or bank, itu pembayaran. Ini dibayar tagihan listrik, air, dan telepon ya. Cash in bank, cash on hand, tanggalnya tanggal 18/12/2016. Memo kita pakai pembayaran ALT. Formnya ini buat akun baru, beban air listrik itu. Oke, ini beban ya. Beban. Nomor akunnya 6 strip tadi 4.1.500. Water, telepon, electric expand. Oke kan, ini 400.000. Udah simpan dan tutup. Oke, kita perbarui dulu. Oke, lanjut ke tanggal 19, dijual secara kredit kepada Bapak Putra. Penjualan, faktur penjualan Bapak Putra ya. Ini tanggal 19/12/2016. 19/12/2016. Oke. Itemnya ada sepatu Tom Skin. Oke, sepatu Tom Skin. Titinya 10. Terus ada sepatu bata sebanyak 8 buah. Nah, descriptionnya di sini kita buat faktur penjualan. Terus simpan dan tutup. Oke, kita perbarui dulu. Lanjut ke transaksi berikutnya. Diterima pelunasan seluruh piutang bulan lalu dari Bapak Putra. Oke, kita klik aktivitas, habis itu penjualan, penerimaan penjualan. Ini dari Bapak Putra. Ini tanggalnya tanggal 21/12/2016. Memonya pembayaran pelunasan piutang. Pelunasan piutang. Ini 21/12/2016. Oke, karena dia seluruhnya, berarti ini dia pakai seluruhnya ya. Tuh
simpan dan tutup. Oke, lanjut proses berikutnya, aktivitas penjualan, faktur penjualan, pelanggannya siapa saja, oke, misalnya tanggal 22/12/2016, 22/12/2016. Oke, itemnya sepatu Nike banyak 9 buah, habis itu sepatu ini sebanyak 8 buah, sepatu Adidas 5 buah. Oke, kalau udah description-nya, faktur penjualan. Klik terima bayaran ya. Tanggal 22/12/2016. 22/12/2016. Lanjut transaksi berikutnya, tanggal 25 diterima kembali dari Bapak Putra karena rusak pada terima kembali tanggal 25. Oke, kita klik aktivitas, habis itu pembelian, return pembelian di Bapak Putra. Oke, dari Bapak Putra ya. Ini tanggal 25/12/2016. Ini dari tanggal yang 19 ya. Oke, description-nya return pembelian. Oke, itemnya sepatu Tommy Skin, intinya 2. Udah, kita simpan dan tutup. Kita perbarui dulu. Lanjut ke transaksi 27, dijual secara tunai. Di aktivitas penjualan, faktur penjualan, pelanggannya ini siapa saja ya. Ini tanggal 27/12/2016. Ship date-nya juga 27/12/2016. Itemnya sepatu Adidas 4, terus sepatu bata
6 sepatu biru sebesar 3 buah. Oke, description-nya faktur penjualan. Ini kartu tunai, kita klik terima bayaran. 27/12/2016. 27/12/2016. Simpanan tutup. Oke, kita balik dulu, lanjut.